Oke guys, bertemu lagi di channel Huri Official. Jadi di tangan saya sudah ada iPhone 6s yang sudah berumur 5 tahun. Apakah masih bisa dipakai untuk di tahun 2021 ini? Simak terus video ini, saya Huri, so let's get started. Seperti yang kita tahu bahwa iPhone ini dirilis pada tahun 2015. Berarti kalau sekarang sudah berumur 5 tahun lebih atau sudah masuk tahun yang ke-6-nya guys. Apakah masih worth it untuk dipakai 2021? Kalau menurut saya pribadi sih ini sangat worth it karena iPhone 6s ini dibekali chipset A9 yang didukung oleh 2GB RAM. Itu masih dibilang oke untuk kegiatan sehari-hari seperti sosmed ataupun edit video yang ringan-ringan ataupun buat editing foto dan lain-lain sebagainya. Jadi buat kalian yang sedang menabung atau mau beli iPhone 6s ataupun kalian lagi yang pakai iPhone 6s, mending upgrade atau pakai di beberapa tahun lagi. Tentunya masih worth it kalau dari speknya. Jadi iPhone 6s ini sudah saya pakai 1,5 tahun dan aman-aman aja. Paling storage-nya yang agak kekecilan yaitu 32GB itu masih kurang buat saya. iPhone 6s yang dibekali chipset A9 ini masih tetap lancar, apalagi dipakai buat video itu udah cukup buat saya. Harganya juga udah nurun banget, sekitar 1-2 juta yang bekasnya. Kalau yang baru kayaknya sih nggak ada lagi. Kalau ada pun itu yang sudah diolah jadi refurbish. Jadi hati-hati. Kalau untuk desainnya sih udah ketinggalan. Sekarang udah ada yang full screen. Dulu belum mulai yang layarnya full screen. Ya maklumin aja lah, HP ini keluaran tahun 2015. Dan desainnya seperti ini banyak ditiru oleh brand-brand lainnya guys. Kalau buat update iOS-nya mungkin berakhir di iOS 14 saja. Kalau bisa sampai iOS 15 itu wow banget sih, karena iPhone ini udah masuk tahun yang ke-6 masih diberikan oleh Apple. Tapi kalau menurut saya sih nggak dapat updatean lagi. Jadi salah satu bagian yang menarik bagi saya sih bagian fitur 3D touch-nya, yang katanya kita bisa lihat preview-nya dan akses masuk aplikasi lebih cepat, dan kalau ditahan pada keyboard jadi kursor buat lebih mudah saat kita ngatur ketikan kita. Itu fitur yang menarik sih. Fitur ini mulai ada di seri iPhone 6s dan ke atasnya. Kalau buat main game ini kurang cocok sih karena HP ini cepat panas, apalagi kapasitas baterainya yang hanya 1715 mAh itu sangat kecil. Mungkin kalau buat game-game ringan itu masih bisa diandalin sih, tapi kalau game-game berat itu baterainya boros banget, harus ada power bank. Tapi kalau buat sosial media, buka Instagram, WhatsApp, editing video dan foto itu masih oke, tapi cuma bisa bertahan 1-2 jam sih. Saya pun kadang-kadang 3-4 kali ngecas dalam sehari. Ini sih yang jadi salah satu kekurangan iPhone 6s ini. Ya kalian harus mikir 2 kali lah kalau mau beli. Intinya iPhone ini masih bisa tetap dipakai di tahun 2021. Hanya saja sistem operasinya hanya mentok di iOS 14, yang artinya tidak dapat updatean lagi. Jadi kesimpulannya iPhone ini masih worth it dipakai, hanya saja updatean iOS-nya sudah mentok di iOS 14. Jadi kita tidak dapat untuk mengupdate ke iOS 15-nya lagi. Tapi mungkin kalau ada, mungkin itu salah satu hal yang istimewa karena iPhone ini sudah berumur 5 tahun lebih. Jadi buat kalian yang lagi nabung untuk mau beli iPhone 6s, ini sudah termasuk murah sih ya, tapi kalian harus mikir karena baterainya ini sudah cepat habis dan cepat panas. Ya kalau menurut saya sih masih oke-oke aja dipakai buat sosial media. Kalau kalian punya uang lebih, mungkin kalian bisa ambil dari ke atasnya lagi seperti iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, dan itu tergantung kalian sih. Tapi buat kalian yang uangnya hanya cukup untuk iPhone 6s dan nggak bisa nahan dikit lagi untuk nabung lagi atau takut uangnya kepake buat apa gitu, ya itu kalian harus emang untuk iPhone 6s gitu. Tapi kalau kalian bisa nahan sedikit lagi untuk beli iPhone seri yang di atasnya, itu lebih bagus sih menurut saya. Dan ingat, saran saya jangan milih storage-nya yang kecil dan minimal 64GB lah. Kalau kalian yang suka video-video atau foto yang banyak-banyak gitu, dan itu tergantung sih. Kalau kalian nggak peduli di hal yang itu, mungkin kalian bisa pilih yang 32GB aja.
Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya Hori, see you in the next video. Bye.